Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, bagaimana kabarnya? Saya percaya kita luar biasa di dalam Tuhan, amin. Mari kita datang kepada Tuhan, siapkan hati kita. Kita mau beribadah kepadanya, kita mau menyembah Dia. Haleluya. Mari bersama-sama saya mengajak kita untuk bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang begitu baik dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan yang begitu nyata dalam hidup kami. Bila pagi hari ini Tuhan, kami mau datang, kami mau mempersiapkan hati kami, pikiran kami, hidup kami, untuk kami bawa mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Mari Tuhan sucikan dan kuduskan kami, melayakkan kami Tuhan. Biarlah pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh meninggikan Engkau, dan kami percaya hadirat-Mu nyata di tengah-tengah kami. Karena kami percaya kami punya Allah yang besar, Allah yang ajaib. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Kami akan mulai ibadah kami dengan percaya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Haleluya. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini. Kita mau katakan kita hidup hanya karena percaya. Terima kasih Tuhan. Percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Meski
terima kasih Tuhan. Biarlah segala puji, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu. Pagi ini Tuhan, kami siap untuk memuji Tuhan. Kami siap untuk bersorak-sorai bagi Tuhan. Sebab Engkau kekuatan kami, sebab Engkau mazmur kami Tuhan. Oleh sebab itu kami mau datangkan pujian syukur kami padamu Tuhan. Sebab Engkau baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan mulai ibadah kami. Mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu, Tuhan Tuhan yang terkasih, kita siap untuk memuji Tuhan. Amin. Mari kita mau naikkan pujian kita. Tuhan yang berkuasa. Haleluya. kita mau mendengarkan dan menerima kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Tuhan. Haleluya, haleluya. Kau Allah yang begitu baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam hari-hari yang kami lalui, Engkau Allah selalu ada bersama dengan kami. Oh, terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya. Mari kita mulaikan pujian ini. Kita mau akui di hadapan Tuhan, bukan dengan kekuatan kita bisa ada berdiri sampai saat ini, tapi semua karena Tuhan. Jesus, thank you Lord. Terima kasih. Tuhan dengan kekuatanmu, ku dapat jalani hidupku. Tanpa Tuhan yang di sampingku,
kasih dalam Tuhan, selamat kita bertemu lagi untuk mendengar sebagian kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan berdoa. Bapa dalam surga, Bapa yang kami muliakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebentar kami akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Urapi kami satu persatu, urapi hamba-Mu. Biarlah Allah Roh Kudus yang bekerja berbicara kepada kami semua. Biar kebenaran firman Tuhan yang disampaikan menjadi berkat menguatkan kami semua. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Sudah kasih dalam Tuhan, oleh kasih anugerah kemurahan Tuhan, kembali kita bertemu untuk mendengar sebagian kebenaran firman Tuhan. Memang di hari-hari ini kita beribadah di rumah tangga masing-masing, namun tidak kurang maknanya karena Tuhan hadir di mana saja orang berkumpul bersama-sama untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Sudah kasih dalam Tuhan, tema firman Tuhan pada siang hari ini yaitu telah dibebaskan, saudara. Saudara dan saya, kita tahu hari Minggu yang lalu kita memperingati hari Paskah, yaitu hari kebangkitan Tuhan, yaitu Tuhan telah bangkit, telah membebaskan kita semua dari ikatan dosa dan kesalahan kita. Dan sudah kasih dalam Tuhan, memang setiap orang yang dilahirkan di dunia ini, saudara, mempunyai satu kehidupan kebebasan, saudara. Tapi kebebasan ini, saudara kasih dalam Tuhan, bukan kebebasan yang bisa kita lakukan segala sesuatu menurut kehendak kita. Karena apapun yang kita lakukan di dunia ini, pada saatnya harus kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Sudah kasih dalam Tuhan, karena kebebasan kita adalah kebebasan rohani yang kita terima dari Tuhan kita Yesus Kristus, saudara. Sehingga kita tidak lagi diperhamba oleh dosa, saudara. Kalau kita tidak dibebaskan, kita diperhamba oleh dosa. Segala apa yang kita perbuat, saudara, itu adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, yang seringkali adalah perbuatan dosa, saudara. Maka itu saya kasih dalam Tuhan, sebagai orang yang telah dibebaskan oleh Tuhan atau dimerdekakan oleh Tuhan, saudara, kita harus mempergunakan kemerdekaan kita ini dengan baik-baik, saudara. Dan kita tahu apa yang kita terima dari Tuhan, kemerdekaan kita itu, Tuhan mempunyai maksud dan tujuannya, saudara. Dan itu harus kita mengerti dan harus kita pahami dan harus kita lakukan semuanya, saudara. Saudara, pertanyaannya, sudah kasih dalam Tuhan, mengapa saudara dan saya diberi kebebasan atau kemerdekaan dari Tuhan, saudara? Yang pertama, sudah kasih dalam Tuhan, Tuhan atau Allah mengaruniakan kebebasan kepada kita, yaitu sebagai tanda kasih Allah kepada saudara dan saya. Mari Bapak Ibu saya kasih dalam Tuhan, kita buka Alkitab kita di Injil Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sudah kasih dalam Tuhan, Allah kita adalah Allah yang kasih, Allah yang maha kuasa, Allah yang betul-betul melakukan segala sesuatu untuk saudara dan saya adalah berdasarkan kasih. Dan inilah bukti kasihnya, yaitu Dia mau untuk membebaskan atau memerdekakan saudara dan saya dari dosa, saudara. Saudara, jika kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya, kita harus mengerti bahwa kemerdekaan ini memang Tuhan berikan supaya saudara dan saya tidak lagi terikat oleh kuasa-kuasa dosa yang ada di dunia ini. Sehingga saudara kasih dalam Tuhan, kalau kita menuruti
segala kehidupan kita yang lama, kita tidak dibebaskan lagi atau tidak dilahirkan baru, saudara, kita apa yang kita lakukan, saudara, seringkali yaitu menurut kedagingan. Karena saudara kasih dan Tuhan firman Allah berkata, kedagingan, kehendak daging bertentangan dengan keinginan roh, dan keinginan roh bertentangan dengan keinginan daging, saudara. Dan juga saudara kasih dan Tuhan, saudara dan saya, setelah saudara dan saya dibebaskan, dimerdekakan dari segala dosa dan kesalahan ini, saudara, kita adalah menjadi milik Kristus. Sehingga benih-benih ilahi ini ada di dalam diri kita. Sehingga perbuatan-perbuatan lama atau perbuatan-perbuatan dosa yang akan kita lakukan, kita diingatkan oleh kuat kuasa Roh Kudus yang memimpin, mengajar, mendidik kita, sehingga kita tidak lagi melakukan kehendak dosa ini. Inilah maksud yang pertama, Tuhan memberikan, mengaruniakan kebebasan atau kemerdekaan kepada saudara dan saya. Yang kedua, saudara kasih dalam Tuhan, kemerdekaan atau kebebasan yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Saudara, Tuhan mempunyai maksud dan tujuan supaya dipakai untuk memuliakan nama Tuhan, saudara. Saudara, apabila kita tidak menyadari apa maksud Allah memberikan kemerdekaan kepada kita, maka kita akan salah mempergunakan kebebasan atau kemerdekaan kita itu, saudara. Jadi, saudara kasih dalam Tuhan, kita lihat di dalam 1 Petrus, kitab 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-16. Demikian bunyi firman Tuhan. Hiduplah sebagai orang merdeka, dan bukan seperti mereka yang mempergunakan kemerdekaan itu menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Saudara, sudah kasih dalam Tuhan, lihat, Tuhan mau sudah kasih dalam Tuhan, kita yang telah dibebaskan, dimerdekakan ini, kita harus hidup sebagai orang merdeka, yang artinya bebas dari segala perbuatan dosa dan kesalahan menurut kebenaran firman Tuhan. Dan sebaliknya, Tuhan menghendaki saudara dan saya hiduplah sebagai hamba Allah. Memang secara kerohanian sudah kasih dalam Tuhan, kita telah dibebaskan, dimerdekakan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Tapi Yesus Kristus Tuhan kita juga memerintahkan saudara dan saya supaya kita hidup sebagai seorang hamba Allah. Dan kalau saudara dan saya adalah hamba Allah, Tuhan saudara dan saya adalah Allah sendiri, yaitu Kristus Yesus. Hingga sudah kasih dalam Tuhan, seorang hamba harus mentaati apa yang Tuhan mau dia lakukan, saudara. Dan sudah kasih dalam Tuhan, melalui ayat ini, saudara, kita diberi satu prinsip untuk menguji apakah kita betul atau tepat mempergunakan kemerdekaan itu, saudara. Sehingga dalam setiap praktek kehidupan kita selalu mempergunakannya untuk memuliakan Allah. Saya kasih dalam Tuhan, pertanyaannya, bagaimana, dengan apa saudara dan saya bisa lakukan segala sesuatu untuk memuliakan Tuhan? Saudara, ini ada beberapa hal yang harus kita mengerti, saudara. Kita lihat kembali di 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-12. Ini yang pertama sudah dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Saudara, Rasul Petrus mengingatkan saudara dan saya bahwa saudara dan saya, kita hidup di dunia ini adalah sebagai perantau. Artinya pendatang sementara, bahwa hidup dunia ini hanya sementara. Dan hidup dunia hanya sementara ini, saudara, yang Tuhan inginkan, disini dikatakan kita harus berjuang, saudara, untuk melawan keinginan daging, hawa nafsu kita ini, saudara. Saudara, ini harus kita berjuang. Memang kita sudah diselamatkan, tapi kedagingan, saudara, yang seringkali sangat kuat untuk
menarik kita kembali lagi ke dalam perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Ini yang pertama, saudara. Kita harus sadar siapa diri kita. Kita adalah pendatang di dalam dunia ini. Berarti di dunia ini kita adalah sementara. Dan kita tahu sementara kita di dunia dan kita pada akhirnya akan kembali kepada rumah kita sesungguhnya, yaitu di kerajaan surga, saudara. Dan saudara kasih dalam Tuhan, ini yang harus kita lakukan, tahu diri dan kita bisa muliakan nama Tuhan. Yang kedua dikatakan, milikilah cara hidup yang baik di tengah bangsa-bangsa, bukan Yahudi, supaya apa? Mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana. Mereka dapat melihat dari perbuatan-perbuatan yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Saudara, lihat saudara, kita dikatakan bahwa kita harus hidup melakukan perbuatan-perbuatan baik. So hidup menjadi satu contoh teladan yang baik. Tidak hidup seperti orang dunia lagi, saudara, tapi hidup sebagai orang rohani yang betul-betul melakukan segala sesuatu menurut kehendak Tuhan. Karena apa, saudara? Karena jelas di sini katakan supaya mereka dapat melihat dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia, yaitu Tuhan melawat mereka. Ketika mereka dipanggil Tuhan, ketika mereka Allah Roh Kudus menggerakkan hati orang yang belum mengenal Tuhan, tapi mereka melihat perbuatan baik kita, sungguh-sungguh perbuatan yang berkenan, yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, itu menjadi satu contoh yang baik sehingga mereka bisa mau percaya kepada Tuhan. Bahwa percaya kepada Tuhan Yesus Kristus itu adalah satu jaminan, saudara. Karena dari contoh kehidupan saudara dan saya, itu juga yang memuliakan nama Tuhan. Dan seterusnya dikatakan, tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Saudara lihat, Tuhan mau juga kehidupan kita di bumi yang sementara dan waktu yang singkat ini supaya kita tunduk karena Allah kepada lembaga manusia, yaitu kepada pemerintahan, saudara. Apa yang pemerintah katakan, apa hukum-hukum, aturan-aturan pemerintah tetapkan yang tidak bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan harus kita taati, saudara. Ya, memang pada belakangan ini karena tentang penyebaran virus corona ini mengakibatkan bahwa gereja tidak, orang-orang beriman tidak beribadah berkumpul di dalam gereja, dan sehingga ini kadangkala masa-masa yang lalu, hari-hari yang lalu menjadi satu pro kontra hamba-hamba Tuhan. Kok rasanya kok bisa begitu melarang orang beribadah? Padahal salah pengertian, saudara. Pemerintah tidak melarang kita beribadah, tapi pemerintah menyuruh kita, mengingatkan kita supaya sementara beribadah di rumah tangga masing-masing. Karena apa? Karena ada penyebaran virus corona ini di dalam perkumpulan orang banyak, lebih cepat bisa menyebarkannya, saudara. Jadi untuk meminimalkan ini, dari pemerintah menganjurkan supaya orang beribadah di rumah tangga masing-masing, bekerja di rumah masing-masing, pelajari pelajaran sekolah di rumah masing-masing. Saudara, ini bukan untuk satu penekanan atau larangan, tidak, tapi untuk kebaikan kita bersama, untuk di dalam diri kita pribadi, maupun di dalam keluarga, maupun di dalam masyarakat, maupun di dalam negara berbangsa. Karena membatasi perkumpulan-perkumpulan ini salah satu jalan juga untuk mengurangi percepatan penyebaran dari virus ini, saudara. Jadi saudara kasih dan kembali lagi di sini dikatakan kita harus tunduk kepada lembaga manusia, baik raja atau pemegang yang kekuasaan tertinggi,
maupun para wali-wali yang diutus saudara untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat, yaitu para aparat keamanan, para hakim dan sebagainya. Kalau berbuat salah di dunia ini, di dalam sebagai warga negara yang baik, kita ada konsekuensinya yang harus menerima hukuman, saudara. Itu maksudnya Tuhan. Kalau kita tadi kita melakukan, berarti kita memuliakan nama Tuhan. Dan di ayat 15 di sini katakan, sebab itulah kehendak Allah. Sebab itulah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkam kepicikan orang-orang bodoh. Saudara lihat, kalau kita berbuat baik, mentaati segala peraturan apa yang pemerintah katakan itu, saudara, itu menjadi satu kesaksian, bukti bahwa kita menurut peraturan dari pemerintah. Berarti kita juga menurut perintah Allah, karena jelas dikatakan tunduklah karena Allah. Saudara lihat, ini ada satu perintah Allah. Jadi kita harus hati-hati menanggapi segala peraturan yang di garis bawahi atau dikatakan atau dimaklumatkan kepada masyarakat oleh pemerintah. Jadi kita jangan salah, saudara, supaya kita tidak salah di hadapan Tuhan juga di dalam pemerintahan, saudara. Dan setelah dikatakan di ayat 17, hormatilah semua orang, kasihlah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Jadi saudara kasih dalam Tuhan, kita memuliakan nama Tuhan, kita memuliakan Tuhan, kita harus saling menghormati kepada baik orang yang berbeda agama, berbeda suku, berbeda status sosial di masyarakat di mana kita berada. Kita saling menghormati, saling menghargai, dan juga kita mengasihi saudara-saudara kita, saudara-saudara kita, artinya orang-orang beriman, juga saudara-saudara kita yang ada di sekitar kita, orang-orang sebangsa setanah air kita, saudara, artinya kita mengasihi juga. Kalau kita bilang kita mengasihi, kita akan melakukan segala sesuatu yang baik untuk diri kita sendiri, juga untuk mereka, juga untuk kemuliaan nama Tuhan semuanya. Dan di sini katakan takutlah akan Allah, saudara. Takut akan Allah, berarti takut akan Allah dikatakan adalah permulaan hikmat, dan permulaan hikmat itu memberi kita satu pengertian jika tidak melakukan dosa atau kesalahan. Dosa artinya berbuat salah, pelanggaran, pemberontakan terhadap Allah, dan juga kesalahan-kesalahan yang bisa kita lakukan juga di dunia ini. Kadangkala saudara itu melanggar hukum-hukum pemerintah. Itu ada konsekuensinya, saudara. Sehingga sudah kasih dalam Tuhan mau kita memuliakan Dia, menjadi satu masyarakat yang betul-betul orang beriman, yang hidup berkenan kepada Tuhan, juga yang mentaati, melakukan segala apa yang pemerintah perintahkan, dan yang pemerintah beri perintah kepada saudara dan saya kerjakan, saudara. Dan di sini jelas dikatakan hormatilah raja. Kembali kita diingatkan, kita harus menghormati pemimpin negara dan bangsa kita, saudara. Ini yang harus kita lakukan dan kita kerjakan supaya kita dipanggil, dimerdekakan untuk memuliakan nama Tuhan. Ini yang kedua, saudara. Dan yang ketiga, sudah kasih dalam Tuhan, kemerdekaan atau kebebasan yang kita terima ini Tuhan mau kita pakai untuk melayani Dia, saudara. Kita lihat kembali di 1 Petrus pasal yang keempat. 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. 1 Petrus pasal 4 ayat ke-10. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Saudara lihat, Rasul Petrus mengingatkan saudara dan saya supaya kita mau melayani sesama seorang akan yang lain
dengan tidak bersungut-sungut. Di ayat 9 dikatakan supaya kita memberi tumpangan seorang akan lain dan dengan tidak bersungut-sungut. Ayat 10 katakan layani seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang, sesuai dengan sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Saudara, kasih karunia yang Tuhan berikan pada saudara dan saya itu adalah pemberian Tuhan. Jadi apa yang ada pada kita, kasih karunia apa yang kita terima daripada Tuhan, harus kita gunakan untuk melayani, terutama untuk Tuhan dan juga kepada sesamanya, saudara. Itu memang harus saudara dan saya lakukan. Kasih karunia apa yang saudara terima, yang paling penting adalah satu yang terbesar adalah keselamatan kita. Jadi keselamatan itu adalah kasih karunia yang tidak bisa kita dapatkan dengan apapun juga, saudara. Itu hanya semata-mata karena kasih karunia Allah, sehingga keselamatan diberikan kepada saudara dan saya. Dan itu kita terima dengan cuma-cuma. Firman Allah katakan kita juga harus bagikan kepada orang lain dengan cuma-cuma. Artinya sudah kasih dalam Tuhan bahwa kita harus menjadi saksi Tuhan, mau melayani Tuhan dengan apa yang bisa kita lakukan, saudara. Karena apa, saudara? Apa yang ada pada kita saat ini, kita harus tahu itu memang adalah kasih karunia atau pemberian Allah, tapi itu memang Tuhan berikan dan harus kita pertanggungjawabkan pada saatnya. Maka itu kita harus lakukan semuanya itu untuk melayani Tuhan dan sesamanya, saudara, supaya segala apa yang kita dapat ini dapat kita lakukan dengan sebaik-baiknya, supaya apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, apa yang kita jamah, apa yang kita pikirkan, biar semua itu kita pertimbangkan dengan baik. Apakah itu untuk memajukan iman percaya orang, atau itu untuk karena sebaliknya untuk menghancurkan, saudara. Itu harus kita, setiap apa yang kita lakukan, tindak tanduk kita harus kita perhitungkan dengan baik-baik. Dan Tuhan mau saudara dan saya lakukan segala sesuatu itu untuk memuliakan namanya dan menjadi berkat bagi sesama kita, sehingga sudah kasih dalam Tuhan kita bisa menjadi saksi Tuhan dan membawa orang lain yang belum percaya kepada Tuhan datang dan menyembah kepada Dia. Itulah maksud Tuhan. Karunia-karunia saudara yang saudara dan saya terima itu harus kita kembangkan atau kita lakukan menurut apa yang Tuhan mau saudara dan saya kerjakan. Sudah kasih dalam Tuhan, kesimpulannya sudah kasih dalam Tuhan. Mari kita semua yang telah dimerdekakan atau dibebaskan oleh Tuhan di masa-masa sulit dan yang tidak menentu ini, sudah kasih dalam Tuhan, biarlah kita mau saling mendoakan, juga saling kita senantiasa berhubungan baik melalui WA maupun media sosial ini, saling mengingatkan, memberi kata-kata yang menguatkan, juga saling membagi apa yang ada pada kita, saudara, untuk membantu orang-orang yang hidup dalam kesusahan, kekurangan, saudara. Apa yang bisa kita lakukan? Mari kita lakukan, saudara, supaya semua ini, saudara, kita untuk menggenapi atau untuk menjadi satu contoh teladan keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kita berdasarkan kasih, dan kasih itu mempunyai satu tujuan, sudah kasih dalam Tuhan, supaya kita untuk memuliakan Dia dan juga melayani Dia, saudara dan saudara seiman, sehingga nama Tuhan kita dipermuliakan, saudara. Bapak Ibu saya kasih dalam Tuhan, kita hidup di hari-hari yang di akhir zaman ini, saudara. Kita tahu situasi kondisi sekarang tidak ada yang bisa memprediksikan hari esok apa yang akan terjadi. Tetapi
sudah kasih dalam Tuhan, satu hal yang harus kita yakin dan percaya, bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, umat ketebusannya yang telah dimerdekakannya, telah menjadi miliknya, kita diberi jaminan, saudara. Memang kita tidak diberi jaminan kita lepas dari masalah, tapi kita diberi jaminan ketika masalah datang, ketika kesulitan datang, ketika sakit penyakit apapun datang menerpa kita, kita beriman kepada Tuhan, kita berharap, kita berseru kepada Dia, kita mohon kemurahan, belas kasihan Tuhan, dan kita minta kekuatan dari Tuhan untuk menghadapi semua itu, saudara. Terima kasih Bapak Ibu saya kasih dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami muliakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada siang hari ini hamba-Mu telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan mengenai telah dimerdekakan. Memang kami adalah orang-orang yang telah dimerdekakan oleh pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, oleh karena kasih anugerahnya, dan itulah tanda kasihnya kepada kami semua. Biarlah kemerdekaan yang telah Tuhan berikan pada kami semua, kami pergunakan untuk memuliakan nama Tuhan dan mau untuk melayani Tuhan dan sesamanya di dalam setiap sisi kehidupan kami. Terima kasih Bapa, meteraikan kebenaran firman Tuhan ini di dalam setiap hati kami. Allah Roh Kudus yang mengingatkan kami, mengajar kami, memberi kami kekuatan untuk melakukannya. Sudah kasih dalam Tuhan. Berkati seluruh sidang jemaat GPI Rahmat Parempa, di dalam setiap keluarga masing-masing. Sudah kasih dalam Tuhan. Beri mereka kesehatan, beri mereka sukacita senantiasa di dalam Engkau. Biarlah kesempatan-kesempatan Tuhan berikan untuk bersekutu di tengah-tengah keluarga mereka ini, mereka pergunakan dengan baik-baik. Bersekutu dengan suami istri, anak orang tua, mantu mertua, mereka bersatu hati memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan, mendengar sebagian kebenaran firman Tuhan, dan juga melakukan firman Tuhan. Saudara, biarlah nama Tuhan senantiasa ditinggi dan dimuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan penuh mengucap syukur. Haleluya. Amin.